Mari kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita awali pada Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 628. 628. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita mendoakan dan bersyukur bersama dengan Maria Abigail Naput yang merayakan ulang tahun ketiga, dan juga mengenang serta memohon kedamaian abadi bagi Ibu Maria Elizabeth Ong Kim Ing dan Bapak Pius Antonio. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja semesta, kita merayakan Santa Maria Bunda Allah. Juga kita memulai tahun yang baru ini, sekaligus juga bersyukur atas pendamaian, atas perdamaian yang dianugerahkan Allah kepada kita umatnya. Liturgi hari ini mengajak kita untuk mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Jawabannya pada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," membuat Maria sempurna, menyediakan dirinya dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk kita semua.
Perayaan Ekaristi pada tahun baru ini juga dapat merupakan jawaban kesanggupan kita menempuh perjalanan waktu untuk 1 tahun ke depan dalam teladan akan kesederhanaan, ketaatan, dan kesetiaan Bunda Maria. Mari saudari dan saudara kita persembahkan segala niat baik kita, pekerjaan, rencana, pelayanan, dan semua yang akan kita kerjakan pada tahun 2024 ini kepada Allah. Semoga Allah berkenan menganugerahkan segala rahmat yang kita butuhkan. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Gua Betlehem yang amat sederhana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
kita berdoa. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon, semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui dia kami diperkenankan menerima Putramu, Sang Sumber kehidupan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada
padanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat tahun baru. Ya, apakah sudah saling salaman tadi sebelum masuk gereja? Belum ya? Coba salaman dulu kiri kanan. Selamat tahun baru. Ya. Kalaupun sudah salaman lagi kodo. Ya, selamat tahun baru semua ya. Semoga segala rencana niat baik kita selama tahun 2024 ini sebagaimana yang nampak dalam bacaan pertama, bahwa sepanjang tahun 2024 Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Tuhan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Amin. Dan Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Bunda Allah adalah satu dari 4 gelar Maria yang diangkat pada tingkat dogma. Dogma itu berarti ajaran gereja yang perlu untuk diterima dalam kepatuhan dan ketaatan iman. Dan dogma ini sifatnya mengikat semua orang beriman, semua orang Katolik di seluruh dunia. Dan sadar atau tidak, sebenarnya gelar Santa Maria Bunda Allah ini kita doakan hampir setiap kali kita berdoa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu dan seterusnya. Lalu pada bagian akhir Santa Maria Bunda Allah atau Santa Maria Mater Dei. 3 gelar yang lain itu adalah Santa Maria tetap perawan, lalu Santa Maria dikandung tanpa noda atau Santa Maria Immaculata. Lalu yang terakhir adalah Santa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya atau Santa Maria Assumpta. Nah, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita memulai tahun baru ini dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana yang sangat nampak dalam pribadi para gembala yang menerima kabar tentang kelahiran Tuhan. Ketika itu malaikat datang menampakkan diri, kemudian mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ini adalah kabar sukacita, kabar penuh pengharapan, kabar penuh dengan kegembiraan. Karena yang lahir adalah seorang juru selamat, seorang penyelamat, seorang yang membawa harapan bagi orang-orang yang sederhana. Kita harus menyadari bahwa berita tentang kelahiran Yesus pertama kali didengarkan dan diwartakan kepada para gembala. Mengapa tidak kepada para pejabat? Mengapa tidak kepada para anggota Senat Romawi? Mengapa tidak kepada para imam, ahli-ahli kitab suci, tetapi justru kepada para gembala? Apa yang istimewa dari para gembala, saudari dan saudara yang terkasih? Keistimewaan mereka terletak pada kesederhanaan pola pikir, perasaan, dan hati mereka. Tentu saja sebagai mungkin orang-orang dengan berbagai macam keterbatasan pendidikan dan latar belakang, para gembala menerima berita yang penuh sukacita ini tanpa bertanya A sampai Z. Tetapi mereka menerima dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka saling mengajak satu dengan yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tanpa berpikir panjang mereka kemudian bergegas. Bukankah ada lagu Natal yang sering kita nyanyikan, "Gembala, pergilah cepat-cepat." Ini adalah sebuah gambaran bagaimana manusia seharusnya menerima pewartaan, menerima kabar gembira.
Ketika Allah menyampaikan rencana untuk kehidupan kita, ketika Allah menyampaikan sesuatu yang baik dan benar untuk kehidupan kita, kita diminta untuk bergegas, kita diminta untuk bergerak cepat dalam kepatuhan, dalam ketaatan iman, sebagaimana yang sudah dinampakkan dan ditunjukkan oleh para gembala. Para gembala ini berbeda dengan para pemuka agama yang justru ketika 3 orang Majus dari timur datang kepada mereka, mereka malah mengatakan, kami tidak tahu. Mereka ini beda dengan ahli-ahli kitab suci yang tidak mau repot datang untuk mencari tahu, walaupun selama berapa ratus tahun mereka menantikan keselamatan dari Tuhan. Dan ketika keselamatan itu datang, mereka terkungkung oleh pikiran bahwa Sang Raja Damai, bahwa Mesias itu harus lahir dengan segala kemegahan, dengan segala kemewahan. Tetapi nyatanya apa? Yesus lahir di kandang yang hina, dan para gembala yang kemudian menyadari itu. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, untuk tahun 2024 ini kita pasti memiliki banyak rencana, memiliki banyak niat baik sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan kita. Mungkin tadi malam ada suami istri yang sudah memperbarui niat mereka, memiliki resolusi untuk tahun 2024. Kalau mungkin 2023 itu sayangnya hanya 90, 2024 jadinya 95. Mungkin ada yang sudah semester sekian, maba, ya, atau mapala, mahasiswa abadi atau mahasiswa paling lama. Pada tahun 2024 ini mungkin punya resolusi untuk menyelesaikannya. Mungkin ada yang sampai hari ini belum menemukan jodohnya. Tahun 2024 ini berdoa, dan sebagaimana pesan TikTok, kalau berdoa itu yang spesifik. Tuhan, injo gange, yang kayak begini kurang. Kalau perlu sebut namanya. Itu pesannya TikTok, bukan pesannya pastor, ya. Kita punya banyak rencana, kita punya banyak niat baik. Saya sangat yakin bahwa tidak ada yang berniat jahat di 2024, ya. Namun apa yang harus kita bangun terutama dalam hidup adalah sikap seperti para gembala dan Bunda Maria. Ia yang diangkat menjadi Bunda Allah bukan karena kehebatannya, bukan karena sesuatu yang ia miliki pada dirinya yang luar biasa, tetapi kesederhanaan iman dan ketaatan kepada Allah. Itulah yang dimiliki oleh Santa Perawan Maria. Dan sebenarnya inilah sebenarnya yang menjadi cara kita untuk menghadapi kehidupan. Kemarin sore dalam misa pesta keluarga kudus saya sudah mengatakan, berhadapan dengan peristiwa-peristiwa hidup kita perlu memiliki iman yang benar dan sekaligus juga besar. Iman yang besar berarti apa? Iman sebesar biji sesawi yang dengannya kita dapat memindahkan gunung. Tetapi apa yang terjadi kalau seandainya gunung itu tidak pindah? Maka kita perlu memiliki iman yang benar. Karena mungkin saja apa yang kita inginkan, apa yang kita maui di tahun 2024 ini, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka kita perlu punya iman yang benar. Karena meminjam kitab pengkhotbah, Tuhan selalu menghendaki yang baik untuk kita. Dan waktu Tuhan itu selalu adalah waktu yang baik untuk kita umatnya. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, tahun 2024 baru berjalan kurang lebih beberapa jam. 364,5 hari masih menjadi rahasia. Nah, mari kita menjalani dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Dinamika kita, hidup kita bisa jadi kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi dalam keyakinan bahwa Allah menyertai kita, dalam keyakinan iman akan Immanuel, Allah beserta kita, kita bisa melewatinya dengan penuh pengharapan, dengan penuh kegembiraan dan sukacita.
Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Maria telah mempersembahkan diri kepada Allah tanpa reserve sedikit pun juga. Marilah menghadap Allah yang selalu menjaga kita. Marilah mengatakan kepadanya, Bapa, dengarkanlah kami. Bapa, dengarkanlah kami. Kesucian Ibu Maria sebagai Bunda Allah dicerminkan dalam Gereja Kudus. Semoga para gembala gereja selalu berusaha untuk menjaga kawanan yang dipercayakan kepada mereka. Semoga kami semua berkembang dalam kasih kepada Allah dan pelayanan kepada sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Maria adalah ibu kita karena kebaikan hati Kristus. Semoga atas doa ibu tersuci itu, Tuhan menjaga dan melindungi semua anak supaya berbahagia dalam masa muda mereka, khususnya anak-anak miskin dan anak-anak jalanan yang hidup di tengah-tengah kejahatan dan godaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Pada waktu Maria melahirkan Yesus, para malaikat mewartakan damai di bumi. Semoga seluruh dunia hidup dalam damai, dan semoga hari perdamaian sedunia ini membawa keharmonisan di antara manusia dan bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Maria telah menyanggupkan diri secara total bagi panggilan Tuhan. Semoga kami semua menyadari keindahan panggilan Kristiani, baik yang terpanggil sebagai imam atau biarawan-biarawati, maupun mereka yang terpanggil sebagai awam. Semoga kami semua selalu setia kepada panggilan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Bagi Uskup Agung, Koadjutor terpilih KAMS, dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala, baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau menganugerakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu
dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Bagi mereka yang bersyukur serta bergembira atas ulang tahun hari ini, teristimewa Pastor Tarsisius Yandri, Pastor Paroki Yohanes Pemandi Raha, Sulawesi Tenggara, dan juga saudari anak yang terkasih Maria Abigail Naput. Semoga pastor dan saudari yang kita doakan dalam perayaan ini maupun siapa saja yang merayakan ulang tahun senantiasa dirahmati, diberkati oleh Allah dengan kesehatan, semangat, sukacita dan kegembiraan. Semoga mereka semua boleh menjadi berkat dan rahmat bagi setiap orang yang mereka jumpai, bagi semua orang yang mereka temui setiap hari. Semoga mereka menghadirkan kedamaian, menghadirkan Tuhan yang telah lahir kepada siapa saja, kepada keluarga dan kepada kita semua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Maria Elizabeth, Ong Kim Ing, dan Bapak Pius Antonio. Semoga saudari dan saudara kita yang telah meninggal dunia, kepada mereka dianugerahkan kehidupan kekal dan kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Semoga oleh karena kerahiman dan belas kasih-Nya, mereka boleh duduk bersama dengan Bapa di pangkuan Bapa dan diterima untuk juga kemudian menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiara. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, senantiasa diberi kekuatan, dan kepada kita semua iman kita ditambahkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Mari kita mempersembahkan di dalam hati segala niat baik, segala rencana kita untuk tahun yang baru ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Allah Bapa kami, karena kebaikan hati-Mu Engkau telah memberi Maria kepada kami sebagai teladan kesetiaan kepada kehendak-Mu. Semoga kami selalu terbuka dengan kasih dan taat terhadap isyarat-isyarat kehendak-Mu. Sebab dengan demikian kami mengikuti jejak Maria ibu kami, serta berkenan dalam pandangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 454. Hai dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu, datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia.
Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kabut dosa akan musnah oleh sinar sang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Lahirlah sang juru selamat dalam kandang yang sepi. Damainya tadi bawanya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Hai, dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon bantulah kami yang dengan gembira merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal karunia-Mu dan bersuka cita atas kepenuhannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putramu yang tunggal dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala
surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur padamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan
kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni Puji Syukur nomor 470. Di Betlehem telah lahir seorang putra. Semoga ku
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga mengakui Santa Maria yang tetap perawan sebagai ibu yang melahirkan putramu dan yang menjadi bunda gereja. Maka kami mohon semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kehadiran kita semua, atas semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sekali lagi bersama dengan Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki, dan seluruh perangkat Pastoral Paroki, kami menyampaikan selamat merayakan tahun baru. Semoga selama tahun 2024 ini kita senantiasa dirahmati, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebelum menutup perayaan ini, kita mohon doa Bunda Maria untuk 1 tahun ke depan. Bersama-sama kita doakan 3 kali doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan bersamamu. Semoga Allah asal dan pangkal segala berkat, menganugerahkan rahmat, mencurahkan kelimpahan berkat-Nya, dan melindungi saudara agar sehat dan selamat sepanjang tahun. Semoga Dia menjaga keutuhan iman saudara, memberikan keteguhan akan pengharapan, dan cinta kasih yang bertahan sampai akhir dengan kesabaran yang teguh. Semoga Dia menjaga hari-hari dan karya-karya saudara dalam damai-Nya, mendengarkan doa-doa saudara, dan mengantar saudara menuju sukacita hidup abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 632.